proses di kepolisian kronologisnya bagaimana, Pak? Iya. Prosesnya adalah setelah saya mengadukan si Mardian Nusatyo dengan pasal 263 Junto 55. Terus akhirnya saya adukan di tahun 2015 Februari, setelah masuk di kepolisian Polrestabes, proses hukum berlanjut sampai di kejaksaan. Akhirnya polisi menetapkan SP3. Kemudian SP3 itu saya lanjutkan kepada pra-peradilan dengan putusan Praper 04 garis miring Praper garis miring 2017 garis miring PNSBY tertanggal 6 Februari 2017 yang isinya amar putusannya adalah mengabulkan pemohon Mulyanto Wijaya, 2, membatalkan SP3 yang diterbitkan Polrestabes Surabaya, yang ketiga Polrestabes Surabaya diwajibkan untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Keempat adalah turut termohon Kejaksaan Negeri Surabaya turut patuh atas putusan Praper ini melanjutkan proses hukum sampai persidangan. Ini adalah putusannya. Dan itu putusan Praper ini dimenangkan saya sebagai pelapor atau korban. Proses ini berlanjut. Pada waktu yang nangani adalah jaksa penuntut umumnya adalah Marsandi. Nah, dia melakukan P19 sama Polrestabes dilengkapi kembali lagi. Tahun berapa, Pak? Kurang lebih sama Pak Marsandi 2 tahun guna ada penyelesaian, sehingga Pak Marsandinya JPU-nya Marsandi pindah tempat ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo, diganti oleh jaksa penuntut umum Samsu. Sampai Samsu, jaksa penuntut umum Samsu ini 1,5 tahun belum ada kejelasan. Karena belum ada kejelasan, saya mengajukan surat perlindungan hukum kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Aspidum sama Aswas. Tidak lama kemudian ditanggapi oleh Kejaksaan Negeri dengan dikeluarkan surat P21 dengan nomor B garis datar 160 garis miring M5.10 garis miring EKU.1 garis miring 06 garis miring 2020 tertanggal 16 Juni 2020 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Mardian Nusatyo yang melanggar pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sudah lengkap. Ya. Tidak lama kemudian dengan perkara saman ini, apakah ada dugaan oknum jaksa yang menyimpang dan melanggar dengan perkara saman ini? Nah, dengan demikian, saya sebagai pelapor garis miring korban merasa terombang-ambing proses hukum perkara pidana di Kejaksaan Negeri Surabaya. Oknum jaksa penuntut umum Samsu didukung oleh Kasipidum Fariman patut diduga mempermainkan hukum. Ya. Perlu tambahkan informasi bahwa proses hukum sampai terjadinya penggembalian berkas ke Polrestabes Surabaya sebenarnya adalah administrasi proses hukum Kejaksaan Negeri Surabaya yang mengulur-ngulur waktu sehingga terjadi waktu yang kelewat. Pak, dari perkara ini kurang lebih 2 tahun, berarti setiap bergantinya Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, mungkin Pak? Ya, perkara saya ini pernah saya alami itu ada 3 Kejaksaan Negeri Surabaya. Pertama ditangani pada saat Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Pak Didik Farhan, baru berganti kepada Pak Teguh. Kemudian yang terakhir ini Pak Anton. Sampai sekarang hampir kurang lebih 3-4 tahun ini masih belum jelas proses. Kemudian setelah adanya proses P21 diserahkan kepada Polrestabes Surabaya, Polrestabes Surabaya mempunyai kewajiban untuk memanggil tersangka beserta berkas untuk melakukan penyerahan tahap 2. Ya. Namun kenyataan setelah tanggal 20 November 2020 pada hari Kamis jam 11.30 WIB, saya sebagai pelapor atau korban datang ke Polrestabes Surabaya
Unit Harda menanyakan kelanjutan P21 yang lalu diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya, kemudian oleh penyidik Polrestabes Surabaya Unit Harda memperlihatkan surat Kejaksaan Negeri Surabaya kepada saya bahwa P21 yang lalu tidak berlaku lagi, diganti P19 oleh surat Kejaksaan Negeri Surabaya tentang P19 dengan nomor B garis datar 84 garis miring M.5.10.3 garis miring EOH.1 garing 10 tahun 2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal perkara pidana pasal 263 junto pasal 55 KUHP atas nama Mardian Nusatyo, di mana P19 memberikan petunjuk Kejaksaan Negeri Surabaya kepada Polrestabes Surabaya untuk segera dilengkapi, perlu ada tambahan pemeriksaan lagi. Mardian Nusatyo ini yang membuat surat yang isinya tidak benar itu adalah sebagai surat yang isinya tidak benar ini dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan Dewan Kehormatan Pradi secara tertulis dan digunakan sebagai saksi di dalam persidangan pidana di pasal 378 perkara pidana membela perkara Hairanda Suryadinata pada saat itu, dan isinya itu ya seperti itulah, hampir sama dipergunakan sebagai alat bukti. Nah, saya sebagai pribadi dengan adanya satu surat pernyataan ini yang isinya tidak benar, saya merasa adanya satu kerugian baik material maupun tidak material. Yang jelas ini adalah kesaksian yang dibuat dia ini adalah pernyataan yang tidak benar yang merugikan saya, keluarga saya nanti jadi bertengkar karena ada sesuatu hal yang surat isi tidak benar mengaku dirinya sebagai paman dan sebagainya. Padahal itu kita nggak ada hubungan sebagai teman. Ini yang belum jelas kepastian hukumnya. Harapan sampean apa, Pak? Harapan saya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, tentu mohon perlindungan hukum sehubungannya proses hukum yang berbelit-belit ini, serta ada kepastian hukum dan demi terciptanya keadilan hukum bagi pencari keadilan.